Makanya saya akan memberikan sedikit masukan kepada teman-teman tentang kunci sukses seorang trader scalper. Yang penting teman-teman tertib. Ini nggak ada pertanyaan, dan nggak ada tawaran. Pak, kalau saya main di tengah-tengah sini boleh, silahkan. Saya nggak akan melarang. Ya kan, silahkan. Tapi kalau menurut saya pasti profit dari sini, di ring. Ini profit pertama, profit kedua. Pokoknya ketemu kuning di H1 ini, kita tarik 500 pip, ada tanda-tanda di sini, baru kita pukul ke atas. Mau berapa kali silahkan. Itu caranya. Ya, jadi saya hanya sifatnya memberikan arahan yang pasti. Tapi saya belum jadi video tutorialnya. Setiap nyentuh di ring ataupun di sini, ini ciri-cirinya apa? Yang pasti. Ciri-ciri pastinya apa? Misalnya candle merah, ekor, hijau, merah, hijau, naik. Kalau belakangnya merah, jangan di-buy, berarti dia turun. Itu ada ciri-cirinya di posisi ring-ring ini. Ini permainan-permainan yang pasti seorang scalper. Kita bisa bermain naik turun. Kalau ini tadi belum bisa main naik turun, karena apa? Dia tidak berada di ring. Nanti kalau kita berada di sini, kita buktikan nanti. Berada di atas inilah, kisaran ini. Kita buktikan nanti. Ya. Ini saya kembali ke saran-saran saya ya. Sementara kita tinggal dulu. Pertama-tama adalah kunci sukses seorang trader, scalper ya khususnya. Scalper itu adalah menunggu momen. Nah, momen yang tadi saya ceritakan itu kategorinya momen, waktu yang tepat untuk melakukan entry. Ya. Maka saya katakan, saya klasifikasikan waitingnya lu 80%, sellingnya 10%, buyingnya 10%. Nanti teman-teman boleh menguji hasil temuan saya, ya, temuan saya dan hasil studi saya. Ibaratnya kita tertatih-tatih bertahun-tahun hanya untuk mencari clue sukses trading itu ada di mana sih sebetulnya. Ya, menunggu momen atau waktu yang tepat untuk melakukan entry. Nah, jamnya berapa ya cari aja sendiri, dipikir logika trading kita. Kan nggak mungkin siang tahu-tahu berobos sampai ke bawah, itu jarang. Ya, walaupun ada itu jarang. Terus yang ketiga, jangan kita sekali-sekali melakukan pengembangan ilmu yang belum dilakukan uji terlebih dahulu sebelum jadi sebuah kesimpulan. Makanya saya mengingatkan kepada teman-teman, nggak usah perlu lihat di grup kanan kiri, nggak usah. Uji saja kemampuan teman-teman sendiri, kemudian diupload di grup. Kalau di grup saya, di grup kita, itu tujuannya saya hanya untuk mengontrol dan selalu mengingatkan. Terus yang kedua, ya, pilihlah pasar yang kita bisa. Jangan banyak mencoba-coba pasar yang kita tidak bisa. Ya. Nah, selama teman-teman itu melakukan riset, monggo dicoba-coba dulu, nggak apa-apa. Kalau sudah yang pasti-pasti, dicatat, kemudian hanya di tempat itu dan dalam kondisi itu. Bentuk candlenya begini, waktunya jam sekian, itu teman-teman catat sendiri. Ya. Terus pilihlah pasar malam hari sebagai sarana utama yang berada di ring harian yang tadi saya sampaikan itu. Hindari pasar yang lambat atau sideways, daripada teman-teman memaksa nanti malah kecantol. Ya, biarkan saja. Jadi mata kita nggak sakit, duit selalu dapat. Itu nanti dibuktikan. Ya, kalau sudah itu silahkan teman-teman menguji dalam bentuk sen. Ya, pertama-tama gunakanlah akun demo yang realistis dari mulai 3.500 US dollar sampai 7.500.
Ya kan? Kenapa ini? Kalau teman-teman ini nanti nggak realistis, dikasih demo katakanlah 1 juta atau 2 juta USD. Nah, siapa yang mau modalin teman-teman 2 juta USD? Main-main kecil aja nggak bisa, kok mau main besar. Teman-teman uji dari yang paling kecil 3.500, 7.500. Dulu saya ujian terakhir sebelum melakukan melakukan USD, saya diuji itu 1.000 sen. 1.000 sen dalam waktu 1 minggu harus 100%. Dalam 1 minggu. Kalau kita nggak tahu pasti tempatnya, maka akan hancur kita. Gitu. Karena idealnya untuk melawan USD itu 3.500 sampai 7.500. Itu yang pernah saya lakukan. Atau kalau teman-teman ketakutan boleh dinaikkan 10.000, silahkan, monggo. Tapi lakukan riset dulu, lakukan metodologi penelitian terhadap diri Anda sendiri. Kira-kira nyamannya di apa, di angka berapa, di jumlah demonya berapa, dan dicocokkan dengan kemampuan kita kalau kita menjadi seorang trader. Kita kan nggak mungkin bertahun-tahun di demo terus sampai kita itu nggak tahu, ya. Sampai kita nggak tahu tentang diri kita sendiri. Ya kan? Kalau demo dikasih 2 juta, 5 juta, anak saya aja lebih bisa, tak suruh nungguin aja tanda kuning tuh, tak suruh masuk 10 lot kan pasti profit dia. Ya, gunakan lot yang wajar dan hafalkan sampai alam bawah sadar kita itu mencatat, merekam. Kenapa saya mengatakan 3.500, 7.500? Suatu saat nanti teman-teman akan bisa. Karena saya sudah merasakan sendiri. Saya dari 3.500 sen menjadi 400.000 sen itu dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Akhirnya saya tidak pernah mengeluarkan dari gocek saya sendiri. Dari 500.000 saja itu. 500.000 dulu dapatnya 3.520 sen. Zaman dulu. Sekarang kan dolarnya berbeda, mungkin harganya pun berbeda. Ya. Terus saya hanya menggunakan lot dari awal sampai sekarang itu ya 0,25, 055, 075 itu dalam satu candle